Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Bagus Laksana, NIM M41221565, Program Studi Teknik Informatika golongan C. Oke, di sini saya akan membahas cara pembuatan form login dan register yang nanti akan dihubungkan dengan MySQL database. Sebelum membuat form login dan register, langkah pertama membuat terlebih dahulu database dan tabel. Kira-kira databasenya seperti berikut. Kemudian tambahkan satu record untuk nanti kita coba inputkan ke form login. Langkah selanjutnya yaitu membuat form login. Buka NetBeans atau IDE lain yang kalian miliki, lalu tambahkan project baru dengan cara klik File, New Project, Java, Java Application, klik Next dan buat nama project dengan nama mini project. Lalu hilangkan tanda centang pada create main project, lalu tekan finish. Sebelum membuat koneksi database MySQL, perlu menambahkan library MySQL JDBC driver ke dalam project. Dengan cara klik kanan pada library yang ada dalam project, pilih add library, pilih MySQL JDBC driver, kemudian klik add library. Kemudian kita akan membuat Java class dengan nama config.java untuk mengkoneksikan NetBeans dengan database. Pertama-tama kita melakukan import beberapa paket java.sql untuk mengkoneksi Java dan MySQL. Yang pertama yaitu import connection untuk mempresentasikan suatu koneksi dengan suatu data atau source. Yang kedua, import drive manager untuk memanggil driver JDBC ke memori. Yang ketiga yaitu import SQL exception untuk menampung kesalahan atau error saat pengaksesan database. Kemudian kita tambahkan variabel private static connection pada MySQL config. Lalu menambahkan deklarasi throws untuk menginformasikan bahwa dari bagian fungsi yang dideklarasikan ada kemungkinan ada menghasilkan error.
Setelah itu kita melakukan perintah koneksi dengan mendefinisikan nilai URL, username, dan password. Kemudian menambahkan catch exception untuk menampilkan pesan error pada koneksi. Kemudian kita menambahkan return pada MySQL config. Langkah selanjutnya yaitu membuat desain form untuk aplikasi dengan cara klik kanan pada project yang sudah dibuat, pilih new, JFrame form, isikan nama filenya dengan login, kemudian klik finish. Desain form login sebagai berikut. Setelah itu membuat fungsi untuk login dengan cara klik kanan pada tombol login, kemudian pilih event, action perform dengan sintaks sebagai berikut. Melakukan query update melalui statement insert. Menambahkan koneksi dengan membuat objek statement. Di sini saya akan mencontohkan dengan con. Kemudian menambahkan prepare statement dan membuat objek PST yang merupakan alternatif untuk objek statement yang telah terkompilasi awal. Lalu menambahkan result set untuk mempresentasikan hasil database yang dihasilkan dari statement SQL select. Setelah itu, kita membuat pengkondisian terhadap penginputan NIM dan password berisikan data record yang sama atau tidak pada database kita. Jika benar, maka akan tampil output berupa pesan login berhasil. Dan jika salah, maka akan tampil NIM atau password salah. Setelah itu membuat fungsi untuk tombol register dengan cara klik kanan pada tombol register, kemudian pilih event, action perform dengan sintaks sebagai berikut. Kemudian kita akan mencoba running terhadap program. Tunggu hingga selesai. Kemudian saya akan menginputkan data NIM dan password sesuai record yang kita buat di database tadi. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Lalu saya akan mencontohkan bagaimana jika NIM dan password salah ketika diinputkan.
Nah, setelah membuat form login, langkah selanjutnya yaitu kita membuat form register. Dengan cara klik kanan pada package, kemudian pilih New JFrame From, kemudian isikan nama dengan register, lalu finish. Kemudian desain form register seperti tampak berikut. Kemudian kita akan melakukan pengkodean terhadap button submit dengan sintaks sebagai berikut. Mempersingkat video, mungkin videonya saya percepat. Pengkodean dilakukan juga pada button cancel. Nah, form register berhasil kita buat. Kemudian kita akan mencoba melakukan running terhadap form register. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu database kita. Mohon maaf, ini terjadi kesalahan. Nah, oke, selesai. Di sini saya akan mencoba melakukan running. Kita mencoba menginputkan pada form login terlebih dahulu. Kita lakukan seperti pada sebelumnya. Kemudian di sini kita akan melakukan register. Setelah masuk form register, kita menginputkan NIM dan password. Jika tampil pop-up seperti ini, maka data tersebut seharusnya akan tampil di database atau tabel akun kita. Nah, maka data tersebut akan tampil di record tabel akun kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan login dan register pada database. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.